Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2024C dari program studi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya dengan mata kuliah Struktur Data dan Algoritma Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami, yaitu berjudul Manajemen Data Mahasiswa Sains Data 2024. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Brilianti Putri dengan 3 digit NIM terakhir 014 dan rekan saya. Saya Nur Hafifah dengan 3 digit NIM terakhir 009. Saya Kofifa Dusani Elrandi dengan 3 digit NIM terakhir 156. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih manajemen data mahasiswa Sains Data 2024. Karena dalam mengelola data mahasiswa yang rapi dan cepat itu sangat dibutuhkan dari berbagai kegiatan. Daripada melakukan pencatatan manual yang seringkali terjadinya atau rawan terjadinya kesalahan. Untuk itu, aplikasi ini dibuat untuk pencatatan yang rapi dan cepat dengan struktur binary search tree dengan berbasis GUI. Dengan struktur ini, pencarian data kami buat berdasarkan nama, NIM, dan kelas. Selanjutnya, tujuan dari itu yaitu mengimplementasikan struktur BST untuk pencarian yang cepat dan struktur, serta memudahkan pencatatan dan pencarian data mahasiswa berdasarkan nama, NIM, dan kelas. Dan kami menampilkan visualisasi data dalam bentuk tree untuk pemahaman pengguna. Selanjutnya, manfaat yang pertama, mempercepat proses pencarian dan pengelolaan data mahasiswa. Yang kedua, meminimalisir atau mengurangi kesalahan input data, serta memberikan pemahaman atau kemudahan praktis tentang penggunaan struktur binary search tree dalam aplikasi nyata. Selanjutnya, Lalu untuk teknologi dan alat yang digunakan oleh program kelompok kami yaitu pertama ada Python Tree, TK Intel sebagai GUI. Kemudian struktur data yang dipakai oleh kelompok kami adalah binary search tree untuk pencarian dan visualisasi yang efisien. Kemudian untuk file TXT-nya sebagai penyimpanan data mahasiswa agar penyimpanannya permanen. Lalu untuk struktur programnya terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama ada load student dan save student, yaitu untuk memuat dan menyimpan data. Kemudian yang kedua ada tree-node dan student BST sebagai pengelolaan BST. Kemudian yang ketiga yaitu adalah GUI sebagai antarmuka, di mana ini adalah untuk input, pencarian, dan visualisasi data. Langsung saja kita tampilkan kode yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan fungsi load student. Fungsi dari load student itu digunakan untuk membaca data dari mahasiswa dari file text saat program dibuka. Kemudian untuk bagian save student ini gunanya itu untuk menyimpan kembali data ke file jika ada perubahan. Jadi format data yang kita simpan dalam file text ini berbentuk nama, NIM, dan kelas. Ketika data ini dimuat ke BSD saat program dijalankan, jadi nanti datanya akan dimuat ke dalam BSD saat program dijalankan. Jadi data akan diperbarui jika terjadi perubahan seperti penambahan ataupun penghapusan data mahasiswanya. Lanjut pada kode program selanjutnya, yaitu kita mempunyai 2 kelas pada kode program ini, yaitu kelas TreeNode dan kelas Student BST. Di dalam simpul BST ini, kita dapat menyimpan 1 atau lebih mahasiswa yang memiliki kunci yang sama. Maksud dari kunci yang sama yaitu sesuai dengan nama, NIM, atau kelas. Pada BST ini kita bangun untuk 3 pencarian, yaitu mencari berdasarkan nama, mencari berdasarkan NIM, dan mencari berdasarkan kelas. Di sini kami ada fitur pencarian. Kami menggunakan fungsi depth search. Ini fungsinya untuk mencari mahasiswa dalam BST. Lalu setelah itu melakukan return self search untuk melakukan panggilan atau recursive self route. Setelah itu kita ada fungsi depth search self node key ini untuk pencarian logika dalam BST. If node is known, jika node adalah known, di sini adalah base case-nya. Lalu melakukan return di dalam list kosong jika tidak ada mahasiswa atau jika tidak ditemukannya mahasiswa. If k sama dengan not k, jika k-nya sama dengan not k, lalu di sini melakukan return not students. Ini melakukan pengulangan ke not students. Elif k lebih kecil not k, ini kalau k-nya lebih kecil dari not k, lalu kalau k-nya lebih kecil dari not k, melakukan return self search. Ini melakukan pengulangan ke anak kiri dari k-nya, not left k. Jika k-nya lebih besar dari not k, else melakukan return self search. Not right k ini ada di anak kanan dari k-nya nanti.
Untuk selanjutnya kita mempunyai fungsi tambah mahasiswa. Di sini prosesnya kita mengambil input usernya terlebih dahulu, terus validasi bahwa semua file terisi dengan NIM yang belum ada. Maksudnya NIM-nya itu belum kita masukkan sebelumnya. Nah, terus habis itu masukkan ke BST dan daftar mahasiswa, file terbaru dari menambah mahasiswa akan ditampilkan dalam file TXT-nya. Dan untuk fungsi selanjutnya yaitu menghapus mahasiswa. Untuk prosesnya di sini user memasukkan NIM mahasiswa yang akan dihapus. Mahasiswa dengan NIM tersebut akan dihapus dari list file TXT. BST dibangun dari ulang setelah mahasiswa dihapus dan file terbaru dari mahasiswa setelah dihapus akan tersimpan di file TXT kembali. Kemudian untuk bagian visualisasi BSD, kita hanya menampilkan pencarian berdasarkan NIM. Jadi kita memakai 3 fungsi utama yaitu dev layout tree dan dev draw tree layout dengan show tree visual. Untuk setiap node itu akan digambarkan sebagai lingkaran kuning kecil berisi 3 digit akhir NIM dan garis antar node itu akan menunjukkan hubungan anak kiri ataupun kanannya. Setelah itu dari fungsi dev show tree visual ini fungsinya untuk menampilkan visualisasi binary search tree. Di sini ada win TK top level. Win ini window untuk mengatur jendela baru atau menambahkan jendela baru ke judul visualisasi BSD. Lalu win configure background white ini untuk background berwarna putih. Lalu canvas TK canvas. Di sini kita menggunakan width 3000, height 1000 dan background white. Canvas di sini ada canvas back masuk ke list kosong, lalu dimasukkan ke posisi, lalu ke layout tree bsd.root, lalu menggambarkan tree layout ke canvas bsd root ke canvas bsd.root ke geografis yang sesuai dengan ukuran ini. X-nya 120, Y-nya 100 dan X offset 100. Lalu terakhir ini ada if name sama dengan name ini untuk menjalankan di Python-nya. Lalu filenya dari lalu filenya nama name class.txt students. Di sini kita bikin filenya students untuk membaca student. Di sini kita bikin, di sini ada students di filenya untuk membaca. Lalu name BSD di sini ada build GUI untuk memulai ke aplikasinya. Langsung saja kita ke aplikasinya untuk kita menjalankan Python. Nah, di sini udah muncul berdasarkan nama. Coba kita cari berdasarkan NIM. Ini sudah muncul pencarian berdasarkan NIM. Dilihat struktur BST ini, kita harus mencari berdasarkan NIM agar struktur BST-nya dapat ditampilkan. Coba dilihat struktur BST-nya. Di visualisasi BST-nya ini kita bisa melihat yang jadi root itu NIM tengah dari jumlah mahasiswa sains data 2024. Untuk yang NIM lebih kecil akan ada di sebelah kiri dan untuk yang lebih besar akan ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita ke tampilan GUI-nya lagi. Di sini kita bisa mencari berdasarkan kelas. Jika kita mencari berdasarkan kelas, maka akan muncul Windows baru, yaitu daftar mahasiswa pada kelas tersebut yang kita cari. Di sini juga ada fitur tambah mahasiswa atau hapus mahasiswa yang ingin kita tambah atau kita hapus dari file TXT yang sudah kita cantumkan sebelumnya. Nah, untuk tambah mahasiswa ini kita harus menambahkan atau menginput nama, NIM, dan kelas. Dan kalau untuk hapus mahasiswa, kita hanya bisa menginput dari NIM saja. Kesimpulan dari yang kita buat ini, kami menyatukan GUI, struktur data, dan visualisasi BST. BST membantu yang cepat dan sangat terstruktur. Visualisasi mempermudah pemahaman struktur data. Baik, maaf jika ada kurangnya dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.